Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan ama pribadi kita masing-masing kecuali dengan seizin Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa mencelakai kita, mengganggu kita, menyakiti kita kecuali dengan seizin Bismillahi masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Dengan menyebut nama Allah, semua nikmat yang kita rasakan dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, semuanya bersumber dari lemes banget kayaknya. Sayang gak nih sama Allah nih? Apa lapar kelihatannya nih? Bismillahi masya Allah bersama-sama, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jam berapa jamaahnya tadi? Hah? Sebelum subuh. Saya bangun jam 3, alarm bunyi jam 3. Sholat samping rumah Masjid Nurul Huda. Tuh kalau kita nggak sholat di masjid situ, di absen kita. Lihat, nah Habib di sono kagak ada nih. Kemana nih? Saya nggak panjang lebar hadirin, karena kelihatannya mukanya, matanya nih udah pada mulai sipit, merem-merem gitu. Kebuli juga takut jadi rengginang ntar. Sama-sama kita muliakan, masya Allah, guru-guru kita yang mulia hadir. Tadi sudah memaparkan daripada ilmunya untuk kita semua. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Mukhtar. Pertama kali saya ketemu di Masjid Al-Ajilin, saya kira guru saya hadir, Kiai Haji Abuya Abdurrahman Nawi. Kaget, nih hidup lagi apa gimana nih? Bener, lihat dari jauh, lah kok Abuya nih di sini? Karena Kiai Haji Abuya Abdurrahman Nawi, beliau sangat dekat dengan saya hadirin. Karena beliau dinamakan trio kalau nggak salah. Yang pertama Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Walid Bukit Duri, udah meninggal almarhum. Yang kedua Habib Husain bin Ali Al-Attas, anaknya Habib Ali Bungur. Yang ketiga Kiai Haji Abuya Abdurrahman Nawi, dinamain trio. Nih kalau ngundang harus tiga-tiganya diundang, kalau kagak kualat. Nih tiga-tiganya kalau ada acara harus ada hadirin. Shollu ala Muhammad. Saya ngajar di Condet, di Gang Bulu tahun 2005 sampai 5 tahun saya ngajar di situ, gantian dengan Abuya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga saya dapat jadwal ketemu di situ. Subhanallah, kita doakan insya Allah guru kita, guru tetap kita Kiai Haji Ahmad Mukhtar, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal
Ada Kiai Haji Nur Sasi. Mana kiai kita? Udah pulang? Ada. Kita doain panjang umur. Kenapa Habib nyebut kiai, nyebut tuan-tuan guru? Pemandangan yang paling indah di dunia bukan pegunungan. Ini orang sini demen pada ke puncak apa kagak nih? Ah? Sering kali ya, setahun sekali dah. Wah, lihat laut girang, lihat pemandangan pegunungan girang. Anda kalau lihat kiai ulama, itu pemandangan yang paling indah di alam ini hadirin. Sampai Nabi mengatakan nadratul alim ibadah. Memandang wajah ulama ibadah. Makanya kalau lihat guru, liatin, cuman jangan liatin aja. Paham nggak? Nggak usah diterangin. Udah paham, tuh guru nggak punya motor, beliin motor. Nggak punya mobil, beliin mobilnya. Udah lama ganti, tuan guru ganti Alphard. Kalau tuh guru belum nikah, cariin jodoh. Betul lah, betul. Main betul aja. Kiai Haji Mustafa, mana Pak Kiai kita? Ya Allah, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Saya paling demen Pak mandang habaib, habib, ustadz, kiai. Ada satu ulama yang saya kalau mandang itu air mata keluar, nggak dipaksa, netes aja. Siapa beliau? Al-Habib Muhammad Anis bin Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, cucu pengarang Maulid Simtud Duror. Itu Habib Anis, kalau kita lihat wajahnya nggak ceramah, Habibnya nggak ceramah, nggak pernah ceramah beliau. Tapi kalau orang ngelihat beliau tuh air mata, ya Allah, nggak berhenti hadirin. Shallu ala Muhammad. Kita doain Kiai Haji Mustafa sehat walafiat. Pernah ketemu sama Habib ya? Di mana waktu itu? Bukan Al-Ajilin, satu lagi waktu itu di Masjid Al-Munawwarah Nurul Islamiyah. Iya. Kita doain panjang umur, sehat walafiat. Lihat tuh Pak Kiai nggak lepas dari tasbih, kita nggak lepas dari handphone, iya HP, ya. Mudah-mudahan panjang umur. Ada juga mualim Kiai Haji Ahmad Yunus, Ustadz Zulkarnain, Ketua DKM Masjid Al Murtada. Kita doain beliau sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua DMI Tanjung Barat Ustadz Haji Riyadun Najihin, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Terus lagi Ketua Panitia Isra wal Mi'raj Bapak Haji Badawi, mana ketuanya? Udah tadi. Kita doain panjang umur. Banyak banget nih ustadznya, nggak apa-apa anda sebutin. Ustadz Haji Nahmudin, Kiai Haji Dr. Andes Abdul Razak, Ustadz Haji Ubaidillah, para ketua DKM masjid dan musola yang tergabung di Majelis Taklim Al-I'tisam. Ada juga Bapak Lurah Tanjung Barat, ada wakil camat Jagakarsa, dan pembawa acaranya, saya kira tadi pembawa acara dari istana, suaranya saya persilahkan. Masya Allah. Kita doain Bapak RW panjang umur, sehat walafiat. Ahli pantun, Masya Allah. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus karena gue lapar. Hadirin, Isra wal Mi'raj ini sejarahnya luar biasa hadirin. Kalau lihat peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan hadirin, nggak bisa kita ceritakan, berat hadirin. Cobaan Nabi berat, 2 tahun di embargo hadirin, 2 tahun makanan nggak boleh masuk.
masuk 2 tahun. Kata Nabi, kumpulin sendal. Sendal yang terbuat dari kulit, kumpulin. Direbus itu sendal. Dijadiin kalau kita kerupuk apa sekarang nih? Kerupuk kulit. Nggak ada yang kuat cobaan seperti Nabi, hadirin. 13 tahun di Mekah. Gimana beliau, hadirin? Beliau pernah lagi berdiri, diambil selendangnya, diputar di lehernya, ditarik, hadirin. Maka ada satu sahabat, sini, nanti kalau aku sudah tidak ada, kamu mengalami musibah, kamu mengalami cobaan, ingat aku, cobaan aku lebih berat daripada kamu. Bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj? Nabi ditinggal oleh pamannya. Pamannya yang begitu luar biasa, sampai pamannya di mimbar teriak, siapa yang macam-macam ama saya punya ponakan, hati-hati, langkahi mayat saya terlebih dahulu. Paman beliau meninggal, hadirin. Keamanannya pada waktu itu luar biasa. Setelah pamannya meninggal, diserang habis-habisan Nabi. Sampai kafir Quraisy mengatakan, tutup semua makanan, jangan masuk kepada pengikutnya. Nabi ajak, Nabi bawa semua pengikutnya ke pegunungan Abu Yusuf. Dibawa 3 tahun Nabi di atas gunung, hadirin, sama para sahabatnya, karena takut nanti dibunuh. Shallu ala Muhammad. 2 bulan setelah itu Nabi ditinggal sama istri tercinta, hadirin. Istri tercinta Sayyidatu Khadijatul Kubra. Sebelum meninggal, dibawa sama Nabi ke dalam kamar. Seminggu sebelum meninggal, dibawa, didudukin sama Nabi. Wahai istriku, sampai di mana engkau cinta sama aku? Karena Nabi udah tahu ini bakal diambil nyawanya oleh Allah, hadirin. Apa kata Sayyidatu Khadijatul Kubra? Wahai suamiku, aku mencintai kamu seluruh jiwa dan ragaku. Harta yang aku miliki semuanya untuk berjuang di jalan Allah. Apa kata Nabi? Belum cukup. Belum cukup cinta kamu kepada aku, padahal udah dibilang jiwa dan raga. Kata Nabi, belum cukup. Apa kata Sayyidatu Khadijah? Istri yang luar biasa. Wahai suamiku, kalau engkau belum mengatakan cukup cinta aku, maka nanti kalau aku meninggal dunia, tolong gali kuburan aku, ambil tulang belulang aku, gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Meninggal. Enggak pernah para sahabat melihat Nabi begitu sedihnya ketika ditinggal oleh istrinya, hadirin. Allah bilang sama malaikat Jibril, turun ke bumi. Aku nggak mau melihat kekasihku sedih. Tolong ajak dia, perjalankan dia, aku undang dia untuk bertemu dengan aku. Turun malaikat Jibril di Mekah. Nabi lagi tiduran, dibangunin sama malaikat Jibril. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberangkatkan engkau, memperjalankan engkau dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
dan Allah izinkan engkau bisa bertemu dengan Allah Subhanahu. Allah nggak mau sedih, Allah nggak mau. Jangan sampai nih saya punya kekasih dia sedih, jangan. Biar dia bertemu dengan aku. Ringkas cerita Isra wal Mi'raj udah pada apal semuanya. Langit pertama, kedua, ketiga disambut luar biasa sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril bilang, saya sampai sini aja, nggak boleh saya masuk ke Sidratil Muntaha. Kata Nabi, kenapa? Nanti saya terbakar, saya hancur. Hanya satu makhluk yang bisa masuk ke Sidratil Muntaha, dan hanya satu makhluk yang bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadirin, temu dengan Allah, diperintahkan sholat 50 waktu, turun ke langit 7, 6, bertemu Nabi Musa. Apa yang kau dapat dari Allah? Nabi Musa sayang sama kita. Hadirin, Nabi Musa sayang sama Nabi. Apa kata Nabi Musa? Apa yang kau dapat dari Allah? 50 waktu. Ringkas cerita, balik, umatmu nggak bakal mampu. Umatmu adalah ummatan dhaifatan, umat yang paling lemah. Balik, minta sama Allah kurang 5 sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa, sampai ditarik tangannya tuh Nabi, minta lagi dikurangin. Kesian umatmu nggak bakal mampu di waktu. Balik, biar Allah kurangin. Apa kata Nabi? Tidak, wahai Musa, saya udah malu mundar mandir. Saya minta dikurangin. Saya yakin umat saya bisa melaksanakan 5 waktu ini. Lihat hadirin, diprediksi sama Nabi Musa 1400 tahun yang lalu, Musa alaihissalam dan bisa mengetahui nanti umatnya banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Lihat sekarang subuh bagaimana anak-anak kita hadirin, istri kita, suami kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak. Saya tutup dengan cerita sedikit. Saya pernah kedatangan tamu dari Jepang ke rumah saya. Dia berbicara bahasa Arab fasih. Fasih, bahasa Arabnya fasih. Kalau bahasa kita Pak Kiai, mi'ah fil mi'ah, 100%. Ngomong sama saya bahasa Arab. Dari Jepang, penyembah matahari, agamanya agama Shinto. Saya ada rekamannya hadirin. Ketemu saya bilang, saya undang tuan ke rumah saya. Namanya Profesor Dr. Kazuhiro Arai. Kalau Anda bisa lihat di Google, silahkan. Namanya Profesor Dr. Kazuhiro Arai, penyembah matahari. Saya bilang sama dia, nanti Anda tanggal segini, hari ini, jam segini makan di rumah saya, makan siang. Saya undang. Saya bikinin makanan Betawi hadirin. Jengkol kita siapin. Biarin dia kejengkolan. Beneran. Saya bilang sama istri saya, Mi, masakin masakan Betawi yang paling enak. Sayur asem juga begitu. Sambalnya dicampur tuh sama buah apa tuh yang kecil yang hijau, gandaria. Buah makan sayur asem dan sebagainya. Selesai, saya ajak ke perpustakaan di rumah saya. Dia tunjuk, Habib, itu buku 2 jilid. Namanya ini Habib lihat halaman 200. Pakai bahasa Arab nih ngomongnya. Saya buka halaman 200. Dia bilang apa? Isinya begini. Saya lihat dari baris pertama sampai terakhir kagak ada satu huruf pun yang kurang hadirin. Sallu ala Muhammad. Akhirnya dia mau pulang, dia pegang tangan saya. Ini penyembah
ini. Dia bilang apa? Habib, bilangin nama orang-orang Islam, bilangin nama mereka semua, jangan sampai ninggalin sholat. Sampai dia sebut hadis Nabi, as-salatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Dia baca hadis itu hadirin. Dia bilang apa? Pokoknya kalau orang Islam udah ninggalin sholat, agama pasti hancur. Mereka sudah bisa memprediksi Islam akan hancur ame orang-orang yang meninggalkan sholat hadirin. Dia baca hadis itu, kekuatan agama Islam ada di sholat. Siapa yang menegakkan sholat kata Nabi, dia sudah menegakkan agama Allah. Siapa yang meninggalkan sholat, saksikan anak kita ninggalin sholat, istri kita ninggalin sholat, suami kita ninggalin sholat. Hati-hati hadirin, mereka yang menghancurkan agama Islam hadirin. Jangan kesian Nabi hadirin. Apa kita mau Nabi nangis lagi di depan kita nanti di akhirat? Jangan sampai. Anda boleh rajin sholatnya ke masjid, tapi anak-anaknya pada kagak sholat. Saya kadang Ustadz, Pak Kiai, semua tuan guru, saya hampir berkali-kali kalau sholat. Tadi aja 3 kali sholat subuh. Kita sholat dulu, sholat subuh dulu pertama sama anak kita. Anak bangun, wudhu langsung, ayo mabah sholat subuh. Habis itu saya ke masjid sholat subuh berjamaah lagi. Pulang umiknya baru keluar dari kamar mandi, udah ayo berjamaah. Sampai berkali-kali hadirin, saya nggak rela keluarga saya nggak berjamaah hadirin. Karena kalau kita berjamaah 27 derajat kita hadirin. Mudah-mudahan insya Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang diadakan oleh Masjid Jami' Al-Murtadha, saya udah sholat di sini dari tahun 2006. Sholat zuhur di sini, ntar ke kamar mandi situ. Kamar mandinya sekarang udah bagus. 2006 atasnya, atapnya masih rapuh. Sekarang udah kayak bintang 5 tuh. Ya, kamar mandinya kayak bintang 5. Hadirin, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau orang non muslim saja sudah bisa memprediksi hancurnya Islam dengan sholat, maka mereka berusaha bagaimana caranya tayangan TV ada pas waktu sholat, bagaimana caranya dengan handphone yang dipegang sama anak-anak kita, dia nggak peduli dengar azan hadirin. Ada ketika sholat, ketika itu Rasulullah girang, emang nggak dilaporin sholat kita sama Nabi? Dilaporin sama malaikat, fulan bin fulan, tuh lihat hambamu taat banget sholatnya. Girang Nabi, senang Nabi, sampai Nabi mengatakan nanti dia akan bertemu dan dia akan berada di telagaku. Inna a'tayna kal kautsar, dia bertemu dengan aku yang akan kasih minum amanya, dan aku minta sama Allah agar dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat kiriman hadirin, orang buta, kiriman video dari teman saya dari Hadramut, dari Yaman. Dulu kebetulan saya 2004 baru pulang. 1999 saya berangkat, 4 tahun hadirin saya di Hadramut. Pulang dapat kiriman dari teman video. Ya Allah, matanya buta hadirin. Kata keluarganya, ayah nggak usah pergi ke masjid, mau ngapain? Ayah ma'dzur, udzur, ayah nggak apa-apa, ayah buta. Enggak. Tolong iketin tali dari depan pintu rumah sampai pintu masjid. Jarak ke rumahnya 500 meter hadirin. Itu ayahnya, sampai dia nggak mau nyusahin anaknya, dia ikat tali sampai ke masjid. Setiap 5 waktu dia jalan ke masjid hadirin. Shallu ala Muhammad. Ini kita bisa melihat
ramaikan masjid hadirin. Jangan sampai masjid kosong. Jangan sampai masjid kosong. Anda masuk ke dalam masjid sudah menggembirakan Allah, sudah menggembirakan Rasulullah. Saya yakin semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal. Sekali lagi, ya arhamar. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada kami agar kami termasuk orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu, istri, suami dan anak-anak kami dan keturunan kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia. Saya minta dibacakan surat Al-Fatihah untuk pengurus masjid Jami Al-Murtada ini. Mudah-mudahan pengurusnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru tetapnya yang ngajar di tempat ini diberikan sehat walafiat dan tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah sudah tetapkan kita sampai kita meninggal dunia orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan berjamaah yang semangat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada semua jamaah saya minta maaf karena saya ada undangan pernikahan jam 8 di Jalan Siaga. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Nih bau kebuli udah nyium banget nih. Iya, nyengat banget di hidung kita nih. Kayaknya KW1 nih. Ya, itu saja dari saya. Minta maaf para kiai, para habaib, para masyayikh, semua kaum muslimin wal muslimat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.